Jaga gurung malamnya lam tengut. Ban jaga tungku mutuah yang mubahagia. Gejak kenan upasai. Rupanya butoy ke kalan nasiro anak muda sirarai mekat. Wate habis pelanggan hana terus teka. Icok ibuka Quran dibaca. Getanyang le urang malamnya hanya puta baca. Lung baca Quran dongku. Ke puta baca Quran. Ngakna pahala. Bahkan di sela-selanya long nit kebaikan-kebaikan yang long pubutnya yakni baca Quran. Long kirim kurung cik long yang kahanali. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah agama kepada kita adalah berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Bahkan Allah memerintahkan kita agar kebaikan kita kerjakan secara bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong dalam kemungkaran. Hidup di dunia ini kita diperintahkan agama untuk berbuat baik kepada sesama kita. Bahkan di antara ciri ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, pada saat ada orang bodoh datang menghina kita, kita memberikan ucapan selamat kepadanya, qalu salama. Beginilah hidup kita di dunia ini bersama dengan orang-orang yang masih hidup. Tapi rupanya agama kita bukan hanya memerintahkan kita agar kita berbuat baik kepada orang yang masih hidup, tapi agama menyuruh kita agar kita juga bisa berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang mukmin yang sudah meninggal dunia masih ada hubungan dengan kita yang masih hidup. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbih Kenurung Aceh, Abu Lid As-Samarqandi menyebutkan bahawa ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan inilah bagian hubungan kita yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Dan nanti pada saat kita sudah kembali kepada Allah, kita juga punya hubungan dengan orang yang masih hidup. Di antaranya amalan-amalan tersebut yang bisa dikerjakan. Pertama, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Lid As-Samarqandi adalah mendoakannya. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara anjuran agama. Maka di antara doa yang sangat familiar diucapkan oleh kita di sela-sela ibadah kita kepada Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, al-ahya'i yang masih hidup, wal amwat atau yang sudah mati,
sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menunaikan wasiat-wasiatnya. Bila seandainya orang tua kita atau orang yang sudah meninggal dunia pernah berwasiat, kemudian juga meninggalkan harta agar ia untuk dihajikan, dibadalkan hajinya, maka hendaknya kita menunaikannya. Tentu wasiat-wasiat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, wasiat-wasiat yang tidak bertentangan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah membaca Al-Quran untuknya, berbuat baik untuknya, bersedekah atas namanya. Pada saat kita yang masih hidup, punya orang tua, punya sahabat, punya rekan kerja, punya orang-orang yang dulu hidup bersama, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita lakukan sebagai hubungan kita dengannya walaupun ia sudah meninggal adalah berbuat baik atas namanya, bersedekah atas namanya, membaca Quran, meniatkan pahala untuknya, berwakaf lalu meniatkan pahala untuknya. Inilah hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dalam kitab I'anatul Talibin digambarkan satu hikayat bahawa ada seorang alim, tidak orang malim, sabah malam gumulumpau. Gumulumpau getambang lam kubu. Watai gumulumpau gumetambang lam tu kubu. Maka hiranlah orang malimnya. Rupanya ubena orang-orang yang nalang kubu tengah merupah-rupah kebaikan. Persih lagi urung merupah-merupah BLT lah kampung. Merupah-rupah kebaikan di dalam kubu sehingga urung malimnya hiran ke pakan ke merupah. Tapi watai ke kalan belah hunun nasira urung nyan tedu tenang bahagia. Hana ke merupah-rupah kebaikan lagi urung lain merupah-rupah kebaikan. Sehingga penasaran, lalu bertanyalah orang alim ini, "Hai tungku, pakan rawan ni hana merupah-rupah kebaikan lagi ahli kubu yang lain. Sedangkan ahli kubu yang lain gemurupah-rupah kebaikan. Pakan rawan ni tenang mantang. Pakan rawan ni hana niak merupah lagi gok merupah. Puak kamu mada, puak kasih kebaikan rawan ni seakan-akan hana perlele tambahan." Kejawab le urangnya, "Wahai urang malim, orang-orang ahli kubu yang merupah-rupah kebaikannya, urangnya tengah merupah-rupah kebaikan yang gekirim le urang-urang yang mantang udip. Urang-urang yang mantang udip go doa ba Allah Subhanahu wa taala supaya gepampun dosa urangnya. Kemudian gekirim Fatihah 3 sapa dah kalanya watai masjid go merupah-rupah le urangnya di dalam kubu. Watai getanya tak buat kebaikan-kebaikan tanit ke muslimin muslimat go merupah-rupah urangnya ideh kebaikan lang kubu. Tapi lon hana long merupah, pakan hana long merupah. Karena lon nane long sabah di atas dunia. Anak long di Mekat, tirarai Mekat anak long dibaca Quran. Tirarai baca Quran ini pahalanya di samping pahalanya kedrawai merempok. Dinit pahala baca Quran kelon sehingga nepe izin li Allah Subhanahu wa taala pahala baca Quran terus kelon nyoko nyolong sebab hana lo merupah-rupah kebaikan lagi ahli kubu yang lain. Jaga gurung malimnya lam tengut, ban jaga tungku mutuah yang mubahagia. Gejak kenan upasai, rupanya butoy ke kalan nasiro anak muda sirarai Mekat, wate habis pelanggan hana terus teka. Icok ibuka Quran dibaca, getanyang le urang malimnya hanya pu ta baca, long baca Quran dongku. Ke pu ta baca Quran, makna pahala, bahkan di sela-selanya long nit kebaikan-kebaikan yang long pubutnya yakni baca Quran long kirim ke urang cik long yang kahanali. Maka nyambunglah antara pu yang gemulumpo le urangnya kemudian pu yang terjadi pada kenyataannya. Padim-padim urang lepah rupanya urang malimnya gemulumpo lam tamang lang kubu. Watai gemulumpo tamang lam kubu rupanya ubena urang ahli kubu merupah-rupah kebaikan termasuk urang yang watai melumpo pun hana merupah kebaikan, tapi kalinya lam lumpo gopnyan pihka merupah-rupah kebaikan. Hirencit urang malimnya lalu bertanya, "Hai, pakan irone berasa hana merupah kebaikan. Pakannya kana merupah-rupah kebaikan lagi urang lain."
Gejawab le urang nyan anu long yang mentang yang awai kirim-kirim baca Fatihah ke lun, yai kirim pahala kebaikan ke lun, anu lun nyan kamati hanali kaiwa ba Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai uronyan hap mate anu lun, iwa ba Allah anu lun, hana soleh kirim kebaikan ke lun, sehingga lun termasuk urang-urang lagi ahli kubu yang lain merupah-rupah kebaikan supaya singa uro dudaw merempok sep timbangan kamu wa tamuwa ba Allah azza wa jalla getimbang akan kebaikan. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang terakhir amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia, apalagi orang tua kita, sebagai bentuk berbakti kepadanya adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintainya. Padinala dumurung otatatanyang ohro raya kadang sigaga hai tungku hana nuwa kampung, hana pubut ke deh kampung maklung hana le ayah pitale. Hai hana nuwa le kampung hana ilo hana le keluarga deh kampung. Kamu pelotun hanale keluarga ayah lon sejak ubud lon ke hanale menancit mak lon segalam terus kuna uluk sumawe ke hanale mak lon, sehingga sejak kedua iluk hantang wale kampung puwap hanama hanayah ideh kampung. Padahal di antara cara beramal saleh, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita adalah menyambung silaturahmi dengan sahabat, rekan, kemudian ngan urung syik tanyo yang na di kampung. Mungkin ayah tahanale di kampung, mak tahanale di kampung, mungkin apa buah pitale, tapi urung-urung tokoh-tokoh masyarakat idih lang kampung. Kemudian anu-anu urung-urung yang gedidik le urung cik tanya ideh kampung, atau urung-urung yang jeb kopi sabuh meja ideh kampung, berbuat baik dengan mereka sama dengan kita telah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda bahwa orang yang sudah mati masih ada hubungan dengan kita yang masih hidup. Jangan sampai pada saat ada orang yang meninggal dunia pulam katrib kahnale, katrib kagua ba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pernah berbuat kebaikan untuknya karena sebab kepulam kebaikan keganyan hanale. Memang orang yang sudah meninggal dunia dulu waktu dia hidup di dunia dia bisa salat, dapat pahala salat, wate kamati hanale merempok pahala semayang, pakon hanale merempok hanjut le ke semayang karena kamati. Jamun Yahudib je ke baca Quran, oh kamati hanale baca Quran, wate hanale baca Quran karena hana ke baca le Quran, kaku haganya hanale merempok pahala baca Quran. Jamun Yahudib guna ke baca Quran, merempok pahala baca Quran. Jamun Yahudib na ke sedekah, merempok pahala sedekah. Hap kamati hanjut ke sedekah le, kaku kabeh haganya pahala sedekah. Tapi na amalan-amalan walaupun gat nyan kamate, walaupun gat nyan kahanale, walaupun amal nyan gat nyan hanya ke pubut le, tapi pahala sabe-sabe mengalir ke gat nyan karena amalan nyan na ke pubut jamun wate di dunia. Di antara yang kasering gekun le urang adalah disebut le Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah jariah. 7 buah amalan bila getanya mate tawa ba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalannya hana tapubut le, pahala sabe-sabe terus ku kita jodumna. Di antaranya ni pegah li Abu Laid As-Samarqandi ketika gesyarah hadis Nabi yang kepun adalah urang pegat masjid. Urang pedang masjid kamaf hasin qataten, walaupun hanya ube umpung cicim, walaupun hanya sinek bata atau lebih ubud dari bata atau lebih ubud daripada umpung cicim, lebih ubud daripada sinek keramik, maka singa urau dudau ni pegah le Nabi banallahu lahu gepegat le Allah azza wa jalla dalam syurga sabuk istana sinek bata sabuk istana. Ni bayangkan seandainya 6,000 nek bata taba kena masjidnya
padimboh istana Nabi li Allah Azza wa Jalla di dalam syurga. Gatnyan kahanale, tapi gara-gara na bata bak tameh masjidnya, gara-gara na keramik gatnyan ati hala masjidnya, menyebabkan gatnyan kamate kahanale, padindra urun semayang Jumaat uronnya, mutabu pahala semayang gegatnyan yang kahanale, padahal gatnyan semayang kahanale, pakah hanale kamate kebangin semayang lom, tapi pahala semayang tabe-tabe merempok gegatnyan pakon, karenanya jariah wate hidup wate udip inodonya. Hadirin yang terhormat, atau mewakafkan Al-Quran. Orang kamate Quran hanya kebaca le, tapi dengan Al-Quran diwakafkan, maka walaupun Quran hanya kebaca le, pahala baca Quran sampai merempok ke orangnya. Kenapa? Karena dia mewakafkan Al-Quran. Ataukan Al-Quran kitab tajak ubale, tajak udayah, tajak bagurai-gurai getanya watai masjid dia tanya batungku hai tungku pu kitab yang kurang inau. Gepegah oh bajuri kurang, tak boleh bajuri 2 buah jilid. Kemudian tajuk kena dibaca telegap. Kitab hanya tak baca tanya bahkan kamate, tapi pahala baca kitab sampai merempok wakaf terhadap kehidupan kitanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah anak yang saleh, anak yang Islam mukmin, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut pula menjadi berjariah bagi orang tuanya, diampuni dosa-dosanya bila seandainya ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang terhormat, khatib ingin berpesan kepada diri pribadi, bangunlah hubungan yang baik di antara kita sesama yang masih hidup. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, apalagi itu bagian daripada keluarga-keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang patut kita doakan, kita berbuat baik untuk mereka sehingga mereka menjadi tenang di alam barzah. Mereka menjadi aman di alam barzah. Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, di antara sebabnya adalah kebaikan yang kita kirimkan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin.